Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemonstrasikan terkait acara studi kasus SDGL untuk instant segmentation, building footprint, di sebagian wilayah Georgia. Di sini saya telah memvideokan hasilnya. Di sini menggunakan data foto udara sebagian wilayah Georgia yang diunduh pada website OpenArealMap, dan saya digitisasi bangunan-bangunan yang terdapat di dalamnya secara manual menggunakan ArcGIS Desktop ArcMap. Untuk alurnya sendiri diawali dengan proses ekspor untuk labeling bangunan. Ini dari hasil digitisasinya, kemudian dibuat model hasil trainingnya itu, hasil ekspornya itu, dan diterapkan model tersebut untuk mendeteksi objek dengan metode instant segmentation algoritma MES-RCNN. Kemudian hasil deteksi objek itu dicek akurasinya sehingga dihasilkan bangunan hasil instant segmentation dengan akurasi yang telah dicek. Di sini mari kita lihat hasilnya. Di sini merupakan hasil terakhir saya percobaan selama 7 kali. Di sini memang ada beberapa yang masih bertampalan, itu diakibatkan dari parameter tile size yang diatur pada proses ekspor. Awal prosesnya itu diawali dengan proses ekspor setelah proses digitisasi ini. Proses ekspor. Di bagian tile size ini yang awalnya saya menggunakan 256 yaitu defaultnya dengan straight 128, itu ternyata menghasilkan deteksi objek yang kurang baik, sehingga setiap objek yang dideteksi itu saling bertampalan dan kecil-kecil ukurannya. Ini hasil digitasi manual terlebih dahulu. Kemudian ketika saya ekspor, ini hasil pertama saya deteksi objeknya. Ini meskipun cukup baik mendeteksi, tetapi masih terlalu kecil, jadi tidak satu bangunan itu langsung terdeteksi sebagai satu objek bangunan, tapi jadinya kayak dalam satu bangunan itu terdeteksi sebagai banyak bangunan-bangunan kecil yang saling bertampalan. Jadinya kurang baik hasilnya, sehingga ketika saya ubah simbolnya juga seperti ini, bisa kita lihat. Ketika di compute akurasi, dicek akurasinya itu hanya sekitar 16% yang terdeteksi sebagai objek bangunan dan benar sebagai objek bangunan, sedangkan yang terdeteksi sebagai bangunan dari semua gambar yang ada itu 97%. Padahal dari recall ini mengartikan bahwa dari semua gambar yang ada, yang terdeteksi sebagai bangunan itu apa saja, itu termasuk yang benar dan yang salah. Yang terdeteksi sebagai benar sebagai bangunan dan yang salah sebagai bangunan sekitar 97%. Memang benar karena hampir keseluruhan terdeteksi sebagai bangunan, hanya sebagian kecil saja yang tidak. Namun terdapat beberapa kesalahan seperti ini.
yang sebenarnya ini jalan tapi terdeteksi sebagai bangunan. Di sini diakibatkan dari faktor warna atap itu sama dengan warna jalan berikut. Jadi AI ini artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini kan meniru cara kerja otak manusia. Nah, ternyata ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh si robot ini, sehingga dia tidak benar-benar persis melakukan cara kerja seperti otak manusia. Meskipun kita telah mengatur beberapa parameter yang seharusnya bisa menghasilkan deteksi objek yang terbaik. Di sini dengan backbone model itu residual network, atau ini sebagai jaringan saraf dari si otak AI ini, itu udah 50, sebenarnya udah yang bagus juga kalau dibandingkan ResNet 18 atau ResNet 34, tetapi ada beberapa hal yang juga mempengaruhi hasil deteksi objek tersebut, sehingga terjadi kesalahan-kesalahan seperti ini. Meskipun 97% terdeteksi sebagai bangunan, tapi itu termasuk bangunan yang terdeteksi sebagai salah dan yang benar. Sedangkan yang benar itu hanya sekitar 88, dan yang salah itu sekitar 437. Ini sangat besar salah terdeteksi sebagai bangunan. Padahal gambar tersebut bukan bangunan gitu, atau ada beberapa kesalahan di mana tidak akurat mendeteksinya. Nah, berikut grafiknya juga. Di sini reportnya sama seperti tabel atribut tadi. Ini perbandingan positif dan negatifnya dari bangunan yang dideteksi, dan akurasi dari model dalam mendeteksi sebagai bangunan. Di sini sangat kecil memang, namun saya tidak mudah menyerah begitu saja. Saya melakukan percobaan kedua, 3, 4, dan 5, dan sampai ke percobaan ke-7. Jadi awalnya saya melakukan ekspor seperti ini dengan input raster Georgia. Kita buat folder ekspor dengan tabel bangunan Georgia yang diisikan class value 1 semua setiap feature-nya. Jadi di sini metode instant segmentation itu akan mengidentifikasi gambar menjadi satu individu feature bangunan. Jadi kayak meskipun ada banyak bangunan yang mungkin saling berdempetan, tetapi tetap metode instant segmentation itu akan mengidentifikasi sebagai satu individu, satu feature bangunan yang pertama, kedua, ketiga tetap akan dipisahkan deteksinya, seperti itu. Itu untuk instant segmentation. Di sini saya menggunakan format untuk hasil training datanya, dan ini percobaan pertama saya. 256 till size-nya dengan strain 128. Di sini formatnya juga saya menggunakan algoritma NAS-RCNN, dimana memang digunakan untuk mendeteksi objek bangunan, terkhusus pada bangunan. Maksudnya mengidentifikasi gambar menjadi suatu objek, salah satunya bangunan. Ketika diekspor itu memang menghasilkan output seperti berikut. Sebentar, terdapat. Nah, ekspor yang pertama. Memang jika dilihat dari folder ini terlihatnya hitam-hitam saja, tapi sebenarnya terdapat perbedaan dimana ketika dimasukkan ke ArcMap atau ArcGIS Pro itu yang warna putih itu teridentifikasi sebagai bangunan, dan warna hitam sebagai bukan bangunan. Di
Di sini selain labels itu ada image-nya. Nah, ini lebih ada gambarnya. Nah, seperti ini. Ini hasil ekspor dari training yang telah kita digitisasi. Beberapa. Nah, seperti ini dengan ukuran yang sudah kita atur sebelumnya. Nah, 256 kali 256 dimensinya. Ini pikselnya, ukuran pikselnya. Seperti yang telah kita atur sebelumnya, width and height-nya. Nah, tilt size-nya 256. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita buat model. Dengan menggunakan data export, kita buat model dengan parameter mass RCNN, algoritmanya object detection. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, mendeteksi objek-objek dari suatu gambar. Saya menggunakan Aperture 20 dengan batch size 4. Ini mode defaultnya dari tools ini. Semakin besar aperture-nya, maka akan semakin baik karena ini iterasi dari atau perulangan dari proses pembuatan model ini. Dan batch size ini jumlah pemrosesan yang dilakukan secara bersamaan itu berapa kali dalam satu pemrosesan. Dan untuk chip size-nya ini saya sesuaikan dengan tilt size yang sebelumnya saya atur pada export itu 256. Nah, resonate-nya tetap 50 yang semakin baik, semakin ideal, dan validasinya 10%. Jadi diharapkannya dapat memiliki akurasi di atas 90%. Seperti itu. Untuk prosesor type-nya saya menggunakan GPU agar lebih cepat dibanding CPU. Nah, untuk hasil modelnya sendiri, untuk yang pertama itu seperti ini. Reportnya bisa kita lihat grafiknya dengan presisi 0,85%. Mohon maaf tadi suara motor berisik. Ini sekitar 0,85 atau 85%. Nah, ini menunjukkan hasil yang cukup baik untuk sebuah model. Di sini terlihat untuk hasil trainingnya itu memang seperti ini, dan untuk hasil pembuatan modelnya itu berwarna orange. Ini semakin menyerupai atau mendekati, hampir berhimpitan dengan training, maka akan semakin baik. Nah, ini untuk hasil pemodelannya, prediksinya, ini trainingnya, dan ini hasil deteksi sebagai modelnya, pembuatan modelnya sudah cukup baik. Tetapi ada beberapa yang salah. Memang ini bayangan saja tapi terdeteksi juga sebagai model, padahal itu bukan. Maka dari itu ada beberapa yang tadi bayangan dan jalan itu terdeteksi sebagai bangunan, padahal bukan. Seperti itu. Nah, ini yang bagusnya. Ini bangunan memang bangunan dan terdeteksi sebagai bangunan. Nah, ini yang bagusnya. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan proses deteksi objek. Di proses deteksi objek ini kita inputkan raster yang tadi di awal, kemudian kita pilih outputnya, dan kita pilih model dengan format EMD, model definitionnya. Untuk paddingnya saya menggunakan 56 dengan batch size yang disesuaikan dengan proses pemodelan tadi, dengan threshold 0,9, dan tilt size disesuaikan dengan yang awal yaitu 256. Nah, dengan prosesor type itu CPU. Oke, karena jika menggunakan GPU itu terdapat error, maka kita ubah menjadi CPU. Nah, kemudian dihasilkan seperti berikut. Seperti yang telah saya sebutkan, terdapat beberapa kesalahan. Setelah kita lakukan deteksi objek, kita buat simbolisasi, kemudian kita cari tahu akurasinya itu seberapa baik sih.
Nah, kita masukkan input hasil deteksi objek, kemudian hasil digitisasi kita, kemudian kita berikan penamaan dan pilih atur penyimpanannya untuk tabelnya, dan sebagai reportnya itu berformat PDF kita atur juga. Kemudian kita sesuaikan class value field yang sama, yaitu class dan class value yang isinya itu sama semua, yaitu 1 dengan minimum intersectionnya 0,1. Kita buat yang semakin kecil aja. Sebenarnya mode defaultnya itu 0,5, tapi saya atur 0,1 saja agar kita bisa melihat dalam ukuran yang lebih kecil. Nah, seperti ini hasil akurasinya sangat jelek, 16%, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian saya lakukan deteksi objek berkali-kali dengan model yang berbeda tentunya. Di sini model 2 saya menggunakan Epoch 20 dengan base size 10. Saya sesuaikan tapi masih tetap saja salah. Maksudnya akurasinya itu sangat jelek. Kayak sama saja seperti sebelumnya. Nah, oleh karena itu saya terus mencoba mencari tahu apa sih yang sebenarnya mempengaruhi, apa sih yang sebenarnya salah dan yang harus diatur agar menghasilkan deteksi objek yang lebih baik dari wilayah kajian saya. Dan di sini juga ada komponen tabel atributnya terdeteksi sebagai 525, padahal sebenarnya jumlahnya itu hanya sedikit saja, sekitar 100 atau kurang, 98. Saya agak sedikit lupa. Di sini bisa kita lihat tabel atributnya terdeteksi memang semakin banyak bangunannya. Nah, untuk yang kedua malah semakin kecil akurasinya. Ya sudah, kita coba dengan cara yang lain lagi. Berarti ada yang salah dengan cara tersebut. Di sini juga masih saya lakukan dengan model yang berbeda juga. Tuh, dengan model 3 bahkan saya benar-benar mencoba sampai 50, padahal sebenarnya ini ya tidak perlu sampai seperti ini karena ada beberapa hal yang kayak perlu disesuaikan gitu. Ini tidak seharusnya seperti ini karena tetap ketika dihasilkan itu ternyata ya seperti ini ya, masih terdapat yang salah juga. Jadi bukan itu permasalahannya, itu masih 523 padahal bangunannya tidak sampai 523. Akurasinya tetap 70%, sangat jelek. Kemudian awalnya saya coba sebentar, oke 7 menit lagi, saya coba untuk merge hasil deteksi objek yang salah tersebut, saya ekspor, kemudian saya merge, dan awalnya saya merge maksudnya saya hapus terlebih dahulu yang salah-salah, kemudian kita compute akurasi tapi 20% saja, kemudian saya ekspor lagi, saya merge semua hingga dihasilkan seperti ini. Tampilan memang bagus, tapi terdapat beberapa yang salah juga dengan akurasi 93%, tapi ini bukanlah hasil dari AI. Kita jadi bukan melakukan proses geo AI, tapi malah melakukan manipulasi dari hasil yang deteksi, malah kita manipulasi lagi. Itu bukan hasil yang kita inginkan, kita harapkan. Tapi gimana caranya kita mendapatkan akurasi yang baik dengan AI, memanfaatkan AI, cara kerja yang menyerupai otak manusia ini. Ini kesalahan-kesalahan bisa kita lihat. Yang 0 ini tidak ada fiturnya sebenarnya. Nah, yang sedikit itu sebenarnya kecil dan salah. Ini dari hasil sebelumnya yang bertampalan juga.
Nah, untuk model kedua, untuk model yang selanjutnya saya buat model terbaru ini. Setelah saya pikir-pikir, gimana sih caranya? 5 menit lagi. Oke. Nah, ternyata saya merubah ukuran chip size-nya saja. Til size dari ekspor tersebut menjadi 512 dengan model 20 batch size 4. Masih pengaturan yang sama. Mungkin saya lupa screenshot ya. Nah, ini kita ekspor ulang hasil digitalisasi. Kita kembali ke awal, kita ekspor ulang dengan til size 512 saya buat lebih besar agar nantinya terdeteksi bangunannya itu dengan ukuran yang lebih besar lagi. 512 dengan straight 256. Parameter yang lain sama. Kemudian saya buat model tadi. Sebentar. Di sini ekspornya bisa kita lihat juga hasilnya memang menjadi ukurannya sesuai yang kita atur. 512 kali 512 pixel, mohon maaf. Di sini kita atur 512 chip size-nya dan kita masih default aja epoch yang terbaik 20 dan batch size 4. Kita buat model dengan menggunakan CPU, kemudian kita deteksi objek. Kita buat default saja, hanya diatur pada bagian til size 512. Kemudian masih dengan prosesor yang sama CPU, dan kita compute akurasi seperti berikut, sama saja. Nah, untuk modelnya ini itu 84%, tetapi hasil deteksi objeknya itu lebih baik. Nah, seperti ini modelnya memang lebih baik juga. Nah, seperti ini memang masih ada yang salah karena lebih kecil dan 84%, tapi menghasilkan hasil yang terbaik. Nah, hasilnya 66%. Seperti berikut. Yang terdeteksi sebagai objek bangunan dan benar 66%. Yang terdeteksi dari keseluruhan gambar terus sebagai bangunan 96%. Dan yang benar itu 87, dengan yang salah itu 44, dan yang tidak terdeteksi sebagai 3 jumlahnya. Nah, seperti ini, ada 3 bangunan yang tidak terdeteksi. Nah, ini yang salah. Oke.
Oke.